Karena komentarnya itu loh guys, masa dia bilang bahwa agensi kayak mengasihani Rose gitu ya. Ya udahlah sih, kita kasihan banget sama Rose. Ya udah kita kasih aja lagunya ke Rose, biarin aja si Lisa break dulu deh. Hai guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua nih yang lagi enggak baik-baik aja, keep fighting ya guys, don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai hal yang menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para K-popers, terutama para Blink. Apa yang terjadi? Kali ini ada seorang selebgram yang terkenal banget, udah centang biru guys di Instagramnya, dan di YouTube itu udah punya jutaan subscriber. Jadi baru-baru ini dia ini ngebuat sebuah konten, yang mana kontennya itu kayak ada sesuatu hal yang buruk gitu. Karena dia di sana kayak ngatain Rose gitu guys. Ini yang ngebuat para Blink di sini banyak sekali mengkritik dia. Apa yang sebenarnya terjadi, kronologi lengkapnya itu seperti apa? Tahan dulu sebelum kita bahas bersama-sama. Pastikan dulu dong guys untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Nah, Cinggu, selebgram yang aku maksudkan di sini namanya adalah Mimi-Yuh. Siapa itu Mimi-Yuh? Mimi-Yuh itu memiliki nama lahir Jeremy Sanchebuche, yang mana dia ini lahir pada tanggal 11 November 1996. Ia ini dikenal sebagai Mimi-Yuh atau Mimi. Dia ini merupakan seorang vlogger Filipina, model, komedian, dan juga content creator di YouTube. Dia ini mendapatkan popularitas setelah memposting video dirinya yang berpartisipasi dalam challenge video viral dari lagu Jalagang Filipina oleh Almo. Videonya menjadi viral dan memotivasi pembuatan versi sendiri dan banyak juga dari selebriti lokal. Dan berikut adalah beberapa fakta mengenai seorang Mimi-Yuh. Yang pertama, dia ini memiliki gelar sarjana desain fashion dan merchandising dari La Salle College of Saint Penelde, di mana dia ini juga merupakan seorang sarjana dan bekerja sebagai asisten mahasiswa. Fakta yang kedua, Mimi memiliki merek pakaiannya sendiri yang disebut dengan Taring. Dia menggambarkannya sebagai merek gaya jalanan kontemporer yang memberdayakan wanita melalui pakaian yang tidak konvensional dan compang-camping dan membuat desainnya sendiri. Fakta yang ketiga, Sarah Geronimo, Kim Chiu, dan Nadine Lester semuanya memakai kreasi dari Mimi-Yuh. Fakta yang keempat, Mimi juga berkolaborasi dengan blogger seperti Heart dan Alex Gonzaga. Fakta berikutnya, dia ini juga tampil di acara Vice Ganda, Kandang Gabi Vice, dan membawakan lagu Dalagang Filipina yang terkenal. Jadi itu adalah beberapa fakta mengenai seorang Mimi-Yuh. Dan baru-baru ini banyak sekali dari para K-popers, terutama para Blink, yang memfollow si Mimi-Yuh. Gak cuman K-popers dari Filipina doang, tapi K-popers di belahan dunia lainnya, termasuk dari Indonesia juga udah banyak kok yang ngikutin si Mimi-Yuh. Kenapa banyak yang mengikutin si Mimi-Yuh? Karena baru-baru ini Mimi ini kayak cosplay menjadi Lisa Blackpink. Dan ada salah satu videonya yang menurut aku juga cukup populer, yang mana dalam video itu dia ini kayak membawakan lagu Pretty Savage, enggak nyanyi juga sih, tapi lebih kayak ngedance gitu loh guys. Dan dia di sini itu memakai gaya Lisa banget, dimulai dari gaya rambut, intinya gitu deh. Dan video itu sangat viral banget dan udah ditonton oleh banyak Blink. Nah, dari hal itu si Mimi-Yuh ini mendapatkan banyak sekali nih pujian dari para Blink dan juga K-popers. Sumpah banyak banget yang ngefans dari dia. Tapi sayang banget nih guys, baru-baru ini ada sesuatu hal yang terjadi dengan Mimi-Yuh, yang mana di kanal itu dia ini dikritik oleh banyak Blink. Apa yang telah dia lakukan? Untuk lebih jelasnya kalian dapat nonton video yang berikut ini. Na po siya. Cocky Gray. Gray daw pansin kasi sumasapaw, di naman siya tinatanong, mali-mali naman sagot. Actually, ano po siya, medyo may Be more of like a blue tone. Anong blue? Alam niyo, pagpasensyahan niyo na si Rose, medyo busy kasi siya, pagod siya sa pagpo-promote ng on the ground niya, kaya nawawalan siya ng tulog. Alam mo ba yung utak niya? On the ground. Kaya pagpasensyahan niyo na siya. Pero yan nga. Nah, gimana? Udah nonton videonya tapi nggak paham ya? Karena itu kan pakai bahasa Filipina gitu ya. Nah, sekarang aku akan membacakan bagaimana translate dari apa yang dikatakan oleh Mimi-Yuh di dalam video tadi. Sehingga ini yang ngebuat para Blink di sini menjadi marah kepadanya. Langsung aja aku bacakan. Di sini kan ada seorang yang menanya kepada Mimi-Yuh, "What can you say about Rose Solo?" Terus di sini dia itu berkata sebagai seorang Lisa, "I think it just in
an average. Aku rasa itu cuman kayak di rata-rata gitu. Actually, it was supposed to be my single, but they featured Rose, so they said, let's give her a break. Terus dia di sini mengatakan bahwa lagu itu sebenarnya buat aku nih, gitu loh. Tapi dikarenakan mereka ini kasihan kepada Rose, ya udah gitu. Kita kasih Rose aja lagunya. So this is her break, stream on the ground. Jadi ayo kita stream on the ground. Terus habis itu dia melanjutkan lagi dengan mengatakan hal itu sebagai hal yang bercandaan. Di sini dia bilang bahwa that Rosie likes to bet in on conversation when she's not even asked. Jadi Rosie ini kayak memotong pembicaraan gitu, padahal dia itu tidak bertanya. And because she's so busy on her promotion, she's got lack of sleep, so her brain is on the ground. Jadi dikarenakan Rosie ini memiliki promosi yang sangat padat banget, dia ini kayak kurang tidur gitu, sehingga dia ini agak kurang fokus gitu loh guys. Tapi kalau terjemahan kasarnya sih kayak gini. Dikarenakan Rosie ini itu kayak sibuk banget, jadi dia itu kayak kurang tidur gitu kan, sehingga otaknya ini loh kurang fokus gitu melihat apa yang terjadi di sana. Udah paham sekarang kenapa banyak sekali dari para netizen, terutama para Blink, yang ngekritik si Mimiyu dikarenakan apa yang dikatakan olehnya tadi. Coba sekarang kita lihat bagaimana komentar-komentar dari para Blink. Ini aku ambil beberapa sampel komentar aja, siapa tahu komentarnya sama kayak kalian. Langsung aja. Misalnya dari Lennon. Lennon di sini berkomentar, "It's kinda ironic how these people call themselves influencer when in fact all they do is create stupid, offensive content for clout. I know people make mistakes, but haven't we seen the obvious where most of the so-called influencer has problematic issue?" Jadi dari komentarnya si Lennon, dia ini katanya cukup ironis melihat banyak sekali orang-orang yang menyebutkan dirinya sebagai influencer dengan 20.000 followers. Enggak. Itu gayanya siapa ya? Aku lupa, tapi aku suka banget dia. Dia bilang di sini, kenapa sih banyak sekali influencer yang kayak ngebuat hal-hal seperti itu? Apakah ini emang problematiknya dari seorang influencer? Kalau kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian mungkin memiliki pertanyaan yang sama dengan si Lennon? Langsung aja komen di bawah. Next, kita lihat komentar yang berikutnya. If she is trying to be Lisa, then she should know how Lisa acts on or off cam. Even it was only for entertainment, and knowing Lisa, she wouldn't say such thing to her members. If she is a Blink, she should know that Lisa considered Rose as her twin. Jadi dia bilang di sini bahwa jika sebenarnya dia ini merupakan seorang Blink dan mau nge-cosplayin si Lisa, ya udahlah sih, dia itu seharusnya tahu bagaimana Lisa baik di on dan juga off. Kalau aku lihat bagaimana si Mimiyu, dia ini sebenarnya kayak berpenampilan seperti Lisa saja, tapi untuk dari segi sikap dan sebagainya itu bukan Lisa, tapi itu lebih ke dirinya sendiri. Bener. Kalau Lisa kan emang beda banget. Tapi setelah kita lihat si Mimiyu tadi, aku nggak melihat bahwa dia ini emang kayak menampilkan Lisa sendiri gitu. Aku ngelihat dia di sini kayak menampilkan dirinya sendiri gitu. Siapa sih seorang Mimiyu gitu? Karena kalau kita lihat ya, dia itu cuma berpenampilan seperti Lisa doang gitu, dari gaya rambutnya itu doang guys. Kalau dari segi berbicara dan juga bagaimana dia bertingkah, itu emang dirinya sendiri, bukan Lisa. I think so sih. Jadi agak kurang abdol gitu kalau kita menyebutkan dia di sini nge-cosplayin Lisa. Bener nggak sih? Oke Cingku, tadi itu ada beberapa komentar dari netizen. Dan sebenarnya ini udah banyak banget komentar-komentar dari netizen, tapi aku ambil beberapa sampel aja. Dan selain itu banyak juga dari para penggemar yang udah ngekritik si Mimiyu melalui Instagram. Dan sekarang Mimiyu itu telah memberikan klarifikasi terhadap apa yang terjadi. Dan coba kalian perhatikan video yang berikut ini ya guys. Hi guys! So ayun, kakatapos ko lang po mag-shoot and I'm here to address the issue. Yes, I made that video po for entertainment purposes only and not to bring down any Blackpink members because I love them po. And so all the people na nagsasabi na parang I use Blackpink just for clout, parang girl, I've been here since Whistle and Bumbaya. So parang I've been supporting them since, opo. And I'm so sorry sa mga offend ko po, and you know, let's just turn this hatred energy into something productive, like I don't know, like streaming Blackpink, streaming on the ground and gone, you know what I'm saying? So para tapos po, opo, ayan, mag-ingat po kayo and have a nice day guys. Stream on the ground. Gimana? Udah lihat bagaimana postingan dari seorang Mimiyu? Jadi dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa dia di sini kayak minta maaf itu nggak sih? I don't know sih. Lebih tepatnya kayak gimana, apakah dia minta maaf atau tidak. Tapi intinya yang dapat aku tangkap, dia di sini bilang bahwa dia ini sudah menjadi Blink sejak era Boba ya gitu. Dan dia di sini tidak menggunakan
nama Blackpink gitu untuk meraih kepopularitasan karena dia emang udah jadi Blink lama banget. Dan dia juga bilang bahwa dia ini nge-support semua membernya, tidak cuma satu member doang, tapi dia di sini nge-support semua membernya termasuk si Rosé. Ada campuran bahasa Filipinanya juga tadi, jadi agak kurang paham. Intinya sih yang dapat aku tangkap seperti itu. Dia bilang bahwa dia ini support kok semua membernya, tidak ada member yang tidak disupport oleh si Mimiho ini. Jadi mulai sekarang langsung aja kita streaming lagu Rosé, lagu yang Underground, lagu yang Gone, dan juga lagu Blackpink lainnya. Let's stream Underground and Gone. Have a nice day. Kayak gitulah omongan dari si Mimiho. Kalau kalian sudah melihat bagaimana postingan dari Mimiho tadi, bagaimana nih guys? Langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan baru-baru ini melalui Twitternya dan juga postingan di Instastory-nya, Mimiho telah mengatakan, "Hi guys, I hope you are all safe and sound. I delete the parts that are offensive, especially to Rosé and her fans. I did not mean to offend anyone. This video was supposed made purely for entertainment, but I overlooked some skits that might upset the Blinks." Jadi dia katanya udah ngehapus bagian Rosé yang ngebuat kalian kecewa. Dan dia di sini mengatakan bahwa tujuannya hanyalah untuk entertainment saja dan tidak ada tujuan lain selain itu. Dia kembali menuliskan, "It doesn't change the fact that I love these girls. I'm so sorry and this will never happen again. Take care and keep safe." Jujur kalau pendapat aku secara pribadi nih, aku akan mengambil dua pandangan. Yang pertama adalah dari Blink sendiri. Of course di sini kita sebagai Blink itu kayak merasa marah dan juga kayak merasa risih dengan apa yang dikatakan oleh si Mimiho. Kenapa di sini para Blink merasa risih dengan apa yang dikatakan oleh Mimiho? Karena komentarnya itu loh guys, masa dia bilang bahwa agensi kayak mengasihani Rosé gitu ya. Ya udahlah sih kita kasihan banget sama Rosé. Ya udah kita kasih aja lagunya ke Rosé, biarin aja si Lisa break dulu deh. Ya udah kasih aja Rosé gitu ya, supaya dia solo duluan. Kayak gitu loh guys. Jadi kata-katanya tuh emang kayak nggak tepat banget gitu. Seharusnya jangan pakai kata kasihan lah. Karena kalau kata kasihan itu kan konotasinya kayak bener-bener rendah banget. Bener nggak sih? Coba deh kalian, misalnya kalian nih ada teman kalian itu kan akan dikasih permen sama orang lain. Dia ini udah dikasih permen, sedangkan kalian nggak dikasih. Habis itu teman kalian bilang, kasih dong si anak itu, kasihan juga. Itu gimana nih perasaan kalian? Agak gimana sih, ngesek banget, kayak merasa rendah banget, kayak merasa nggak ada banget gitu ya. Jadi hal inilah yang ngebuat banyak dari Blink di sini kayak merasa geram dengan apa yang dikatakan oleh Mimiho. Meskipun Mimiho ini tujuannya kayak bercandaan doang, tapi bercandanya Mimiho ini kayak nggak bener banget gitu, serius. Itu ngebuat banyak orang di sini kayak merasa agak kurang serak gitu loh guys dengan apa yang dikatakan oleh Mimiho di dalam video tadi. Itu sih yang dapat aku simpulkan kalau dari pandangan Blink sendiri. Kalau dari pandangan Mimiho, di sini dia itu emang cuman kayak mau ngebuat lelucuan doang sih. Dia ini pengen jadi have fun gitu. Ya pengen berkomedi lah. Karena dia ini emang jiwanya komedi banget. Suka bercanda juga. Tapi sayangnya tidak semua orang dapat melihat hal itu sebagai komedi. Ada juga yang menganggap hal itu sebagai hal yang tidak baik, terutama dari para Blink sendiri. Dan aku rasa ini memang resiko yang harus didapatkan oleh seorang Mimiho sebagai seorang komedi. Karena kalau kita bekerja sebagai seorang komedian, itu memang resikonya banyak banget. Kalau kita nanti salah ucap-ucap gitu ya, nanti kita pasti mendapatkan banyak kritikan. Inilah resiko menjadi seorang entertainer, terutama menjadi seorang komedian. Itu tidak mudah banget. Ngebuat semua orang tertawa itu memang tidak mudah gitu ya. Sampai kita harus kayak ngerosting yang lain gitu kan. Itu emang sulit banget nih guys. Terutama dengan Mimiho, aku paham betul. Di sini dia itu memang tidak punya tujuan untuk menjelek-jelekan Rosé atau menjatuhkan nama Rosé atau tidak suka kepada Rosé, tidak. Dia di sini memang tujuannya sih pengen entertain, pengen buat orang ketawa, tapi sayangnya apa yang dikatakan oleh dia tadi itu tidak dapat diterima dengan baik oleh semua orang. Sayang banget sih ya guys, padahal si Mimiho ini kan lagi banyak disukai nih oleh para Blink gitu ya, dikarenakan apa yang dia lakukan baru-baru ini gitu. Dikarenakan hal ini, dia itu banyak sekali mendapatkan kritikan nih banyak orang. Coba deh kalian cek Instagramnya, itu udah banyak sekali yang memberikan komentar negatif kepada Mimiho gitu ya. Banyak yang juga udah nyuruh dia untuk minta maaf. Ya gitulah guys cerita dari seorang Mimiho dan apa yang terjadi kepadanya baru-baru ini. Kalau kalian sendiri sebagai netizen bagaimana melihat apa yang dikatakan oleh Mimiho kepada Rosé? Apakah kalian sini menganggapnya cuma sebagai hal yang lelucuan saja, atau kalian di sini sama nih dengan netizen yang lain, berpikiran bahwa apa yang dikatakan oleh Mimiho tadi sama sekali tidak tepat? Langsung saja nih sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi nih, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida.